Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan aspek-aspek dalam tes karakteristik pribadi disertai dengan contoh soalnya. Jadi kita akan membahas aspek satu persatu secara mendalam disertai dengan contoh soal agar teman-teman mampu memahami secara lebih baik. Aspek kedua ini adalah aspek jejaring kerja. Nah, pada soal jejaring kerja atau kemitraan, biasanya itu ada unsur kinerja dan koreksi. Nah, oleh sebab itu, pilihlah jawaban yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Nah, tujuannya di sini, aspek ini tuh bertujuan untuk menilai kemampuan peserta dalam membangun dan membina hubungan. Dalam artian di sini, Anda sebagai seorang peserta dituntut untuk bisa memilih jawaban yang menunjukkan sikap mau berhubungan dengan orang lain, kemudian membina hubungan yang harmonis secara berkelanjutan, dan memiliki empati dalam hal ini memahami pikiran dan perasaan orang lain. Kemudian yang kedua, aspek ini juga bertujuan untuk menilai kemampuan peserta dalam bekerja sama, kemudian berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Jadi artinya dalam aspek ini peserta dituntut untuk bisa memilih jawaban yang menunjukkan kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain, memiliki jaringan informasi yang luas, serta kekompakan tim dalam menyelesaikan permasalahan secara efektif. Baik nanti di sini posisi Anda sebagai seorang anggota tim ataupun ketua tim, bagaimana teman-teman bisa membangun keharmonisan hubungan dengan orang lain. Nah, jejaring kerja di sini mengedepankan keinginan dan kemampuan ASN yang kuat untuk memperkuat dan memperluas jaringan kerja dengan baik. Mitra jaringan kerja ini bermacam-macam, bisa dari masyarakat, kemudian institusi dalam negeri maupun institusi luar negeri, ataupun teman-teman di institusi teman-teman sendiri gitu ya. Nah, langsung ke contoh soal yang pertama. Anda sedang melakukan diskusi bersama rekan kerja sesama divisi. Nah, ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda memberikan usulan yang menurutnya sangat baik dalam meningkatkan hasil kerja. Namun menurut Anda, usulan tersebut memiliki resiko yang besar dan merugikan perusahaan jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, rekan kerja tersebut terlihat tidak terima dengan sanggahan Anda. Bagaimana sikap yang Anda lakukan? Oke, posisinya di sini Anda melakukan diskusi bersama rekan kerja sama divisi. Jadi artinya posisi Anda di sini sama ya dalam ruang diskusi. Nah, di sini objeknya rekan kerja memberi usulan yang ternyata menurut dia itu sangat baik, tapi menurut Anda itu ternyata tidak baik gitu ya. Dalam hal ini memiliki resiko yang besar dan bahkan sampai merugikan perusahaan jika dilakukan. Nah, di sini posisinya Anda sudah memberi tanggapan, tapi ternyata respon dari si orang tersebut atau rekan kerja kita ini tidak terima dengan sanggahan kita. Apa yang akan kita lakukan atau Anda lakukan gitu ya? A. Memintanya untuk memberikan gagasan yang memiliki resiko kecil dan realistis. Nah, sebenarnya di sini sudah dilakukan ya, kita memberi tanggapan. Kita akan membahas terkait risiko tadi yang besar, kemudian bisa memberikan perusahaan, tapi ternyata tidak diterima gitu sanggahannya. Oke, kita akan lihat opsi yang lain. Meminta untuk pemikiran kembali gagasan yang diusulkan. Oke. Ini tadi sudah tidak terima, kemudian kalau kita minta kembali dia memikirkan usulannya, ya tidak akan merubah apapun ya. Jadi B juga ini kurang. Yang A juga tadi kurang efektif ya. C. Diam saja dan mengikuti semua gagasan rekan kerja. Oke. Di sini kita ingin melihat seberapa responsif Anda ketika menghadapi situasi. Nah, ketika Anda memilih diam saja, sementara di sini Anda diminta untuk bersikap gitu ya, ini kurang tepat. Dia mengajaknya berbicara dengan bahasa yang santai dan ringan, serta fokus pada tujuan awal. Jadi karena tadi pertimbangannya kita sudah memberi tanggapan, tapi ternyata tidak diterima dengan baik sanggahan kita. Jadi kita mengubah sedikit cara kita menanggapi dengan mengajak dia berbicara dengan bahasa yang santai, tapi tetap fokus pada tujuan awal, artinya apa yang akan kita capai gitu ya, untuk keuntungan perusahaan.
Oke, yang E keluar dari ruang diskusi. Nah, ini sangat berlebihan ya responnya dan menunjukkan ketidakinginan untuk membangun kerjasama serta berkolaborasi dengan Anda. Jadi jawabannya adalah delta. Untuk pembahasan lebih lengkap, teman-teman bisa baca di sini. Untuk poinnya sendiri, delta di sini ada 5 poin tadi, Bravo 4, Alpha 3, Charlie 2, dan terakhir error 1. Oke, soal berikutnya. Anda dipercaya oleh atasan untuk menjadi seorang ketua tim dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan penting. Pekerjaan tersebut menurut Anda dan rekan kerja untuk bekerja, jadi pekerjaan tersebut menuntut Anda dan rekan kerja untuk bekerja secara cepat, cermat, efektif, efisien, dan berpegang pada SOP. Namun dalam pelaksanaan, ada ternyata seorang rekan kerja melakukan kesalahan yang cukup fatal karena tidak berpegang pada SOP yang telah ditetapkan. Dan bagaimana sikap Anda? Nah, posisinya di sini Anda sebagai seorang ketua tim. Masalahnya adalah ada salah seorang anggota tim yang ternyata melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan SOP. Sementara kita dituntut gitu ya untuk bekerja sesuai dengan SOP. Nah, apa yang akan dilakukan? Membicarakannya dengan atasan tentang permasalahan tersebut. Tadi Anda sudah dipercayakan oleh atasan sebagai ketua tim, jadinya masalah yang ada dalam tim sebaiknya Anda selesaikan terlebih dahulu bersama-sama di dalam tim Anda sendiri. Jadi alpha ini kurang efektif ya. D. Berdiskusi dengan rekan kerja lain untuk mengambil keputusan. Oke, karena ini kerja tim, jadinya untuk mendapatkan keputusan yang paling baik memang sebaiknya dengan berdiskusi. Oke, kita save dulu yang B. C. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan pada atasan. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kepada atasan. Nah, ini kan tadi Anda sebagai tim. Ketika ada satu kesalahan, Anda sebagai ketua tim juga harusnya ikut bertanggung jawab ya. Jadi kurang efektif. Dia mengeluarkan dari tim. Nah, ini sangat berlebihan ya, langsung mengeluarkan dari tim tanpa membahasnya dulu. Membahas terlebih dahulu dulu ya. Dia itu dia kurang efektif. E. Menganalisis kesalahan yang tepat yang telah diperbuat oleh rekan kerja Anda. Nah, menganalisis kesalahan ini merupakan salah satu bagian ketika kita berdiskusi. Nah, berdiskusi di sini kan bisa banyak hal. Apakah membahas bagaimana prosedur dia, kenapa dia bisa melakukan kesalahan, kemudian tingkatan kesalahannya seperti apa, semuanya bisa dibahas di Bravo. Jadi, dibanding error, Bravo ini jauh lebih efektif jawabannya. Nah, untuk pembahasan, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk poinnya Bravo tadi 5 poin, error 4, Charlie 3, Alpha 2, dan error dan delta maksud saya 1. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih terkait dengan jejaring kerja. Anda bekerja di suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri. Anda ditugaskan untuk mengerjakan suatu proyek kerja secara tim. Suatu ketika, rekan tim Anda yang ulet dan dapat diandalkan ditugaskan oleh atasan ke proyek yang lain. Nah, sebagai penggantinya, dimasukkan rekan kerja yang terkenal sangat malas dan tidak tegas dalam melakukan pekerjaan. Hal ini cukup mengganggu rekan-rekan tim yang lainnya. Dan ternyata, pada pengerjaan proyek kerja sekarang, Anda ditugaskan oleh ketua tim untuk bekerja sama dengan anggota baru tersebut. Maka sikap Anda adalah, nah di sini posisinya Anda harus mengerjakan suatu proyek ya, dimana di sini Anda menjadi anggota tim. Jadi otomatis teman-teman harus mendengarkan apa yang ditugaskan oleh ketua tim, sementara Anda ditugaskan untuk bekerja sama dengan anggota baru. Di sini ada kabar ya yang didengar bahwa ternyata orang baru itu terkenal sangat malas dan ternyata tidak tegas dalam melakukan pekerjaan. Nah, ketika dihadapkan pada orang yang seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini kan ketika berbicara aspek jejaring kerja, Anda dituntut untuk mampu bekerja sama dengan siapapun itu, dengan dalam hal ini dengan orang lain ya, dan tidak membeda-bedakan harus dengan orang yang misalnya rajin, harus dengan orang yang pintar, tapi bagaimana Anda mampu untuk bekerja sama dengan siapapun. Kita lihat opsi A, mencoba menghampiri anggota tim yang baru, kemudian berusaha untuk menasihati dan menyuruhnya untuk lebih serius. Oke, ini kan posisinya Anda masih baru. Ketika Anda langsung menasihati dan menyuruh untuk lebih serius, sementara Anda belum melihat gimana sebenarnya dia dalam bekerja ya, karena Anda masih baru mendengar kabar-kabar
burung itu, jadi alfa ini kurang efektif ya untuk jadi jawaban. B. Mencoba menghampiri anggota tim yang baru tersebut, kemudian berusaha mendekatkan diri. Oke, ada kata berusaha mendekatkan diri. Jadi caranya dia untuk membangun kerjasama, kemudian untuk membangun kedekatan gitu ya, dengan mendekatkan diri. Baru sehingga dapat memintanya untuk merubah sikapnya. Jadi dia dekatkan diri dulu, baru kemudian dia meminta untuk merubah sikap. Oke, kita simpan dulu yang B, kita keep yang B ya. C. Mencoba menghampiri anggota tim yang baru, kemudian berusaha mendekatkan diri. Oke, sama dengan yang berapa tadi. Untuk mengetahui permasalahannya sehingga dapat mencari solusi supaya kedepannya dapat mengerjakan tugas tim dengan maksimal. Jadi bedanya kalau yang tadi merubah sikapnya, kalau yang ini dia ingin tahu nih permasalahannya seperti apa. Jadi dia ingin mengetahui, dalam hal ini dia menunjukkan empatinya, mengetahui pikiran, perasaan dari orang lain ya. Jadi kalau dibanding Bravo, B ini jauh lebih efektif. D. Mencoba mengambil anggota tim yang baru, kemudian membagi tugas menjadi 2 bagian, di mana masing-masing mengerjakan sesuai porsinya dan bersikap profesional karena yang terpenting adalah proyek kerja selesai. Nah, oke, ini bagus ya menunjukkan sikap profesional karena langsung membagi tugas. Nah, tapi di sini karena ada kata dia malas dan tidak tegas, sehingga ketika Anda langsung membagi tugas gitu ya, tanpa melakukan pendekatan dulu dengan rekan kerja baru Anda, maka bisa jadi ditakutkan proyek yang dikerja ini tidak selesai tepat waktu. Jadi dia juga kurang efektif. Mencoba menghampiri anggota tim yang baru, kemudian berusaha mendekatkan diri dengan menanyakan hambatan dan keluhannya selama bekerja, kemudian memberitahu kepada ketua tim. Oke, tadi kan dikatakan Anda ditugaskan ketua tim untuk bekerja sama. Nah, kalau Anda langsung meminta lagi ketua tim untuk ikut serta dalam permasalahan atau dalam hal atau dalam situasi gitu ya yang Anda hadapi, tentu akan menyusahkan ketua tim Anda. Jadi sebaiknya diselesaikan atau Anda melakukan pendekatan sendiri dulu. Jadi ini kurang efektif dibanding yang Charlie. Jadi jawaban paling efektif adalah Charlie, menunjukkan keinginan untuk dapat bekerja sama dengan orang lain dan juga di dalamnya ada empati yang ditunjukkan. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap, di sini teman-teman bisa lihat untuk poinnya Charlie ada 5 poin, Bravo 4, Error 3, Alpha 2, dan yang poin terakhir itu Delta 1 poin. Karena sekali lagi teman-teman yang mau dilihat di sini adalah kemampuan teman-teman untuk membangun hubungan, bekerja sama, berkolaborasi dengan orang lain. Nah, contoh berikutnya. Di sekolah, tempat Anda bekerja sebagai guru, terdapat perumahan khusus untuk guru yang berdekatan dengan sekolah. Nah, pada jam istirahat, biasanya Anda melihat ada beberapa rekan guru yang bertempat tinggal di perumahan tersebut untuk pulang sejenak. Nah, tidak sedikit juga dari mereka yang kembali ke sekolah tidak tepat waktu ketika jam istirahat selesai. Maka sikap Anda adalah, sebenarnya di sini, posisi Anda di sini sebagai guru ya. Kemudian Anda melihat ada beberapa guru yang sering pulang karena di perumahan guru itu cukup dekat dari sekolah. Nah, apa yang akan dilakukan? Ini sebenarnya tidak mempermasalahkan ya, karena dia pun pulang di jam istirahat. Tapi yang jadi masalah ternyata setelah mereka pulang, kadang mereka itu kembali tidak tepat waktu. Nah, sementara ini tentu menunjukkan pelanggaran gitu ya terkait aturan yang berlaku di sekolah yang harus tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? Membiarkannya, karena itu bukan wewenang untuk menegur. Oke, membiarkannya di sini ini kurang efektif ya, karena kita tahu ada pelanggaran yang terjadi kalau dia biasanya tidak tepat waktu. Apalagi ini rekan kerja guru, sebaiknya kita saling mengingatkan untuk hal-hal yang tidak baik ya, supaya bisa menuju ke hal yang baik semuanya. Jadi ini kurang efektif. B. Mengajak berbicara kepada guru-guru tersebut secara personal dan mengingatkan bahwa yang dilakukan itu adalah tindakan indisipliner. Nah, di sini ada mengajak bicara secara personal. Secara personal artinya memang ada kedekatan di antara guru-guru tersebut. Nah, gimana caranya supaya kita sama guru tidak menunjukkan perilaku yang tidak disiplin gitu. Jadi kita saling mengingatkan satu sama lain. Jadi kita membangun hubungan yang baik dengan guru-guru lain. Oke, kita keep yang B. C. Menegur guru-guru tersebut secara terang-terangan di muka umum. Oke, ini tentunya kalau kita menegur di depan umum ya,
Ini tentunya akan menunjukkan ketidakharmonisan hubungan. Jadinya orang yang kita tegur nantinya punya ketidakpercayaan lagi atau ada perasaan tidak baik kepada kita yang menegur jika ditegur di depan umum. Ini kurang efektif ya yang C. B. Membiarkannya barangkali suatu saat saya ikut mampir. Nah, ini membiarkan padahal ini melakukan sesuatu yang tidak disitu. Ini apalagi di sini ada kata akan ikut. Nah, ini kurang efektif juga. E. Merekam kejadian tersebut dengan kamera dan melaporkan kepada bagian kepegawaian untuk mengingatkan. Oke, ya ini juga cukup tepat untuk menjadi jawaban untuk menyelesaikan permasalahan supaya tidak ada lagi yang pulang dan kembali ke sekolah tidak tepat waktu. Tapi dibanding yang Bravo, yang error ini bisa menimbulkan ketidakharmonisan hubungan gitu ya dengan guru, apalagi kita dengan guru yang setiap hari ketemu, rekan kerja guru setiap hari ketemu, bekerja bersama-sama, jadi sebaiknya menjaga keharmonisan dengan saling mengingatkan untuk hal-hal kebaikan. Oke, yang error ini kurang efektif, jadi jawaban paling tinggi poinnya di sini ada di Bravo. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap di sini teman-teman bisa lihat. Nah, Bravo ini ada 5 poin, error ini 4, Charlie ini 3, Alpha ini 2, dan Delta 1. Oke, ini soal terakhir untuk aspek jaring kerja. Nah, Anda dipercaya oleh kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, salah satu tugas Anda adalah mengumpulkan perangkat pembelajaran di awal tahun ajaran baru dari semua guru. Pada awal tahun ajaran ini, seluruh perangkat pembelajaran akan ditinjau langsung oleh pengawas sekolah. Pada deadline yang telah ditentukan, ternyata ada satu guru yang belum mengumpulkan perangkat pembelajaran dikarenakan guru tersebut masih baru, sehingga kesulitan membuat perangkat pembelajaran. Maka apa yang akan Anda lakukan? Jadi posisinya di sini Anda dipercaya menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang tugasnya adalah mengumpulkan perangkat pembelajaran dari awal tahun ajaran baru dari semua guru. Dan di sini masalah yang muncul juga adalah sudah deadline dan ada guru yang belum mengumpulkan, sementara guru itu terhitung masih baru sehingga memang dia kesulitan gitu untuk membuat perangkat pembelajaran. Nah, Anda sebagai seorang wakil kepala sekolah, apa yang akan dilakukan? A. Membantu guru tersebut untuk mengerjakan bagian yang belum selesai seraya membimbing guru tersebut menyelesaikan bagian perangkat pembelajaran yang sedang dia kerjakan. Dalam aspek jaring kerja, tujuannya itu adalah bagaimana kita mampu untuk membagikan informasi yang kita miliki ke orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan gitu ya, begitu sehingga informasi dari orang lain juga bisa kita dapatkan karena adanya proses saling tukar informasi. Nah, di sini posisinya Anda sebagai wakil kepala sekolah yang tentunya jauh lebih tahu gitu ya terkait cara untuk membuat perangkat pembelajaran dibanding dengan guru baru. Jadi ada kata membimbing di sini. Kemudian juga ada kata membantu karena tadi masalahnya sudah deadline yang harus ditinjau oleh pengawas sekolah. Oke, kita simpan yang A. B. Menegur secara terang-terangan depan guru yang lain. Oke, sekali lagi ketika kita menegur kesalahan orang lain di depan umum ya, itu bisa menimbulkan perasaan tidak enak atau perasaan malu gitu ya dari orang yang kita tegur. Sementara jika ada pilihan bisa menegur secara personal ya, tentunya itu akan jauh lebih baik dan lebih efektif. C. Melaporkan kejadian kepada kepala sekolah agar dibantu untuk menegur. Di sini tadi dikatakan bahwa Anda dipercaya sebagai wakil kepala sekolah untuk mengumpulkan seluruh perangkat pembelajaran. Nah, ketika Anda melaporkan kejadian ini artinya Anda kurang mampu untuk menyelesaikan atau memegang jabatan yang Anda dipercaya gitu ya. D. Mengerjakan perangkat pembelajaran milik guru tersebut dan meminta kompensasi. Nah, ini kata meminta kompensasi artinya Anda tidak secara ikhlas gitu ya membagikan informasi ataupun membangun kolaborasi dengan orang lain karena Anda menginginkan adanya sebuah kompensasi. Kurang efektif juga dan menunjukkan bahwa Anda sebagai pimpinan itu baik dalam merangkul orang-orang yang ada di bawah Anda. E. Membimbing guru tersebut untuk mengerjakan perangkat pembelajaran yang belum diselesaikan. Oke, betul ya, juga tepat membimbing, tapi dibanding yang error alpha ini jauh lebih efektif karena tadi ada kata deadline juga yang harus segera selesai. Jadi untuk kali ini dia membantu tapi tetap ada kata membimbingnya juga supaya
guru baru ini juga tahu gitu cara untuk melakukan atau membuat perangkat pembelajaran. Jadi jawaban paling efektif di sini ada di alfa. Untuk penjelasan lebih lengkap teman-teman bisa baca di sini. Dan untuk poinnya sendiri alfa tadi 5 poin, error 4, delta 3, Charlie 2, dan Bravo 1.